Pandemi COVID-19 berdampak meluas hingga ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk di tanah Papua. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 6.334 jiwa hingga bulan Juli 2022. Angka tersebut menunjukkan dampak kesehatan yang sangat signifikan bagi warga di tanah Papua. Lebih dari itu, dampak COVID-19 yang terjadi diperparah dengan kondisi kebiasaan hidup sehat masyarakat Papua yang masih memprihatinkan. Menurut data BPS Provinsi Papua, 30 hingga 41% masyarakat Papua tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak menggunakan masker dengan baik, belum mencuci tangan dengan sabun, dan kurang mempraktikkan jarak fisik yang ditentukan. Tindakan penanganan COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di tanah Papua masih tergolong rendah. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 30 Desember 2021, capaian vaksinasi dosis pertama hanya 28,55% dan untuk dosis kedua hanya 20,74%. Angka ini tentunya masih jauh dari target ambang batas penanganan COVID-19 di suatu wilayah. Selain permasalahan pandemi COVID-19, ada isu lain yang masih perlu mendapat perhatian khusus di tanah Papua, yakni isu kekerasan pada anak. Menurut data UNDP tahun 2016, terdapat 52% perempuan usia 14 hingga 19 tahun di tanah Papua yang kemungkinan besar pernah mengalami satu bentuk kekerasan psikis atau seksual di dalam hidupnya. Untuk itu, UNICEF bersama dengan Pusat Kajian Kepemudaan atau Puska Muda bergerak bersama menginisiasi program Kampung Piawai atau Peduli Anak dan Lawan Penyakit. Program Kampung Piawai atau Peduli Anak dan Lawan Penyakit bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk pencegahan penyakit, pemberian imunisasi, dan akses ke layanan perlindungan anak di Papua. Adapun area intervensi program meliputi 4 kabupaten, yakni Nabire, Jayawijaya, Supiori, dan Biak Numfor, serta ditambah Jayapura sebagai ibu kota provinsi. Program Kampung Piawai mencakup 4 ruang lingkup sasaran, di antaranya 1. Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil atau masyarakat adat Papua sebagai upaya pemberdayaan. 2. Pelatihan atau training of trainee kepada unsur masyarakat adat, pemuka agama, tokoh adat, guru, puskesmas, posyandu, dan kaum muda. 3. Sosialisasi materi Kampung Piawai kepada masyarakat Papua secara menyeluruh. 4. Advokasi dan pendampingan kebijakan kepada pemerintah daerah. Kegiatan Kampung Piawai diantaranya adalah pelatihan pemimpin komunitas terkait perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak, dan literasi digital. Selain itu, program Kampung Piawai memberikan pelatihan kepada komunikator yang akan memberikan pengimbasan kepada warga tanah Papua secara lebih masif. Program Kampung Piawai juga memastikan terjadinya proses transfer pengetahuan kepada warga masyarakat melalui berbagai media infografis. Program Kampung Piawai telah menjangkau ke sejumlah penerima manfaat, diantaranya adalah pemimpin komunitas sejumlah 122 orang, pemangku kepentingan anak 218 orang, pendidik sebaya sejumlah 34 orang, trainer literasi digital 55 orang, komunikator sejumlah 751 orang, warga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak langsung sejumlah total 86.049 orang. Sangat kita setuju, kalau saya setuju, karena apa? Karena ini program ini penting untuk generasi berikut, bagaimana anak itu bisa bertumbuh dalam kondisinya sehat. Saya sampaikan untuk orang tua, tapi orang tua berapa saat lagi mereka akan meninggal atau mati. Tapi yang generasi berikut ini penting. Itu yang harapan saya. PHBS PHBS itu perilaku hidup sehat. Kita menjaga diri kita dari berbagai penyakit. Untuk itu kita hidup harus mencuci tangan, makan makanan yang sehat. Untuk perlindungan anak,
kita sebagai anak dilindungi, kita mempunyai hak. Harapan saya untuk teman-teman sekalian, teman-teman semua, dari yang tadi sudah disampaikan, mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu, entah itu di sekolah maupun di rumah dengan baik. Melihat tingkat kekerasan yang terjadi terhadap anak, DP3A bekerja sama dengan UNICEF, itu memberikan sosialisasi baik di kampung-kampung, tapi juga di organisasi-organisasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga melibatkan diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan yang sekarang kami ikut yang diselenggarakan oleh Puskamuda. Itu sangat menolong kami dari dinas untuk bisa menerapkan apa yang sudah kami dapatkan di masyarakat menyangkut perlindungan anak.